Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Nasrullah, S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Pada teman-teman semuanya, pada mata kuliah Governance Digital kali ini kita akan mempelajari tentang memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Dengan adanya pemberdayaan bisa melepaskan masyarakat dari keterbelakangan dan kemiskinan, sehingga masyarakat mampu bersaing dengan dunia luar. Menurut Budimanta dan Rudito tahun 2008, memasukkan konsep pemberdayaan masyarakat ini ke dalam ruang lingkup community development, di mana pemberdayaan di sini diterjemahkan sebagai program-program yang berkaitan dengan upaya memperluas akses dan kapabilitas masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. Pada pemberdayaan, pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan membangun yang memuaskan manusia. Dalam pandangan ini, perlibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarahkan kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Menurut Sumodiningrat, dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi. Yang pertama, bagaimana menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Yang kedua, memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat. Dan yang terakhir adalah bagaimana memberdayakan itu juga mengandung arti melindungi. Dari sini dapat kita lihat bahwa pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunan itu sendiri. Pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat ini terdiri dari 3. Yang pertama, upaya itu harus terarah. Yang kedua, harus langsung mengikut sertakan masyarakat. Serta yang terakhir adalah menggunakan pendekatan kelompok. Kemudian kita lanjut mengenai apa saja indikator-indikator dalam pemberdayaan masyarakat. Yang menurut Scholar, Hasemi Dariley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan. Yang pertama, kebebasan mobilitas, yaitu kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kemampuan membeli komoditas kecil, yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari. Yang ketiga, kemampuan membeli komoditas besar, yaitu kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier. Yang keempat, terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga. Yang kelima, kebebasan relatif dari dominasi keluarga. Yang keenam, kesadaran hukum dan politik. Yang ketujuh, keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes. Serta yang terakhir adalah jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.
Lalu apa saja strategi dalam pemberdayaan masyarakat? Sebagaimana kita ketahui bahwa strategi pemberdayaan masyarakat ini adalah upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama disebut dengan strategi dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan mikro, meso, dan makro. Pendekatan mikro yaitu pemberdayaan dilakukan terhadap klien serta individu melalui bimbingan, konseling, stress management, serta krisis intervention. Yang kedua, pendekatan meso, di mana pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Yang ketiga yaitu pendekatan makro, di mana pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem pasar karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Yang kedua adalah strategi dengan 5P. Menurut Soeharto dalam OS M. Anwas, yang pertama adalah kemungkinan, yaitu bagaimana menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Yang kedua, penguatan. Bagaimana memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan hidup. Indukan, yaitu bagaimana melindungi masyarakat, terutama kelompok-kelompok lemah, agar tidak tertindas oleh kelompok kuat. Yang keempat, penyokongan, yaitu bagaimana memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan, yaitu bagaimana memelihara kondisi yang kondusif agar terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Strategi yang ketiga adalah dengan 5 generasi. Menurut Sumaryadi ada 5 macam. Yang pertama, generasi yang mengutamakan relief and welfare, yaitu strategi yang lebih mengutamakan pada kekurangan dan kebutuhan setiap individu dan masyarakat. Yang kedua, strategi community development atau small scale resilient local development, di mana lebih mengutamakan pada kesehatan, penerapan teknologi tepat guna, dan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga yaitu generasi sustainable system development, yang lebih mengharapkan terjadinya perubahan pada tingkat regional dan nasional. Yang keempat, generasi untuk mengembangkan gerakan masyarakat atau people movement, di mana strategi ini tidak sekedar mempengaruhi kebijakan, tetapi sekaligus juga mengharapkan terjadinya perubahan di dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir adalah generasi pemberdayaan masyarakat atau empowering people, yang memperhatikan arti penting perkembangan, teknologi, persaingan, dan kerjasama. Selanjutnya kita masuk mengenai apa hubungan partisipasi dengan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Di mana menurut Hikmat tahun 2004 menjelaskan bahwa pemberdayaan dan partisipasi ini merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Nah, proses ini pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang terpusat pada rakyat. Prinsip dalam partisipasi adalah bagaimana melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian sejak dari awal proses dan perumusan hasil. Keterlibatan masyarakat akan menjadi penjamin bagi suatu proses yang baik dan benar. Menurut AB tahun 2005 mengemukakan melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa dampak penting. Yang pertama, terhindar dari peluang terjadinya manipulasi, di mana keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa yang sebenarnya dikehendaki oleh masyarakat. Yang kedua, memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, karena semakin banyak jumlah mereka yang terlibat akan semakin lebih baik. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.
Konsep pembangunan yang partisipatif merupakan suatu proses pemberdayaan pada masyarakat, sehingga masyarakat mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan kelompok masyarakat sebagai suatu dasar perencanaan pembangunan. Tiga unsur penting konsep pembangunan partisipatif. Yang pertama, peningkatan peran masyarakat dalam perencanaan, implementasi pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, serta evaluasi proses pembangunan. Yang kedua, orientasi pemahaman masyarakat akan peran tersebut. Dan yang terakhir adalah peran pemerintah sebagai fasilitator. Partisipasi mendorong setiap warga masyarakat untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi masyarakat dapat terwujud seiring tumbuhnya rasa percaya masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan di daerah. Lalu apa saja faktor penunjang pemberdayaan masyarakat? Faktornya ada dua. Yang pertama yaitu faktor kepemimpinan, di mana untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat desa diperlukan seorang pemimpin yang memahami aspirasi dan keinginan masyarakat. Pemimpin tersebut haruslah seorang yang memiliki sikap positif terhadap program yang akan dilaksanakan, memiliki tanggung jawab dan keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat dipercaya serta memiliki kemampuan dan kreativitas yang sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan program. Yang kedua yaitu budaya tradisional, di mana ciri khas kehidupan desa adalah kehidupan komunalnya yang ditandai dengan masih kuatnya ikatan kebersamaan dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Kuatnya ikatan tersebut tercermin dalam berbagai sikap dan perilaku seperti gotong royong, tolong-menolong, dan saling bekerja sama dalam mengerjakan suatu urusan. Di mana selain itu masyarakat desa terbiasa untuk membicarakan berbagai urusan dengan jalan musyawarah. Salah satunya adalah hukum adat tradisional mengandung nilai-nilai yang universal. Berkaitan dengan upaya pemanfaatan keberadaan budaya tradisional dalam pemberdayaan masyarakat desa, berikut ini adalah 4 acuan dasar menurut Zuliah. Yang pertama, lembaga adat dalam bentuk solidaritas gotong royong yang hendaknya dihidupkan kembali. Yang kedua, memperhatikan dan dilakukan demi kepentingan masyarakat desa atau berpusat pada rakyat. Yang ketiga, dilakukan untuk mendukung berfungsinya kembali mekanisme redistributif yang bermanfaat untuk mengeliminasi terjadinya polarisasi dan beban hidup warga desa miskin yang makin berat. Yang keempat adalah diarahkan untuk mendongkrak kembali berfungsinya mekanisme kontrol sosial di lingkungan desa. Lalu, bagaimana implementasi pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan? Ya, salah satu contoh ini adalah kebijakan Musrembang dalam perencanaan pembangunan partisipatif di Kota Palopo, di mana perencanaan partisipatif merupakan perencanaan yang melibatkan masyarakat dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi yang bertujuan untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Pemerintah saat ini telah menggunakan layanan elektronik musyawarah perencanaan pembangunan atau e-musrenbang berjaring internet atau secara online untuk memudahkan masyarakat dalam penyampaian usulan. e-musrenbang merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan Musrembang. Musrembang Bapeda Kota Palopo dapat memaksimalkan fungsinya sebagai perencana, pengendali, dan evaluator terhadap semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Musrembang,
karena semua telah disusun otomatis dalam sistem yang juga mampu menyajikan output yang informatif bagi berbagai pihak. Implementasi Musrembang yang diterapkan dalam penerapannya saat ini tidak terlepas dari berbagai kendala, terutamanya pada kesiapan sumber daya manusianya yang masih belum memahami tata cara penggunaan aplikasi tersebut. Karena pihak pemerintah dalam hal ini Bapeda belum mengoptimalkan sosialisasi aplikasi tersebut hingga ke tingkat kecamatan ataupun ke tingkat kelurahan. Pengimplementasian kebijakan Musrembang oleh Bapeda Kota Palopo telah dilaksanakan dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya masih terkendala dengan belum meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai ke tingkat kelurahan. Sehingga masyarakat belum memahami dan mengetahui manfaat dari Musrembang terkait usulan-usulan rencana pembangunan di kota tersebut. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah memberikan sosialisasi dan pengenalan mengenai aplikasi Musrembang ini. Bukan hanya sosialisasi dan pelatihan bagi operator dan pihak penyelenggara, tetapi juga masyarakat sebagai pemanfaat program agar tercipta keselarasan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif. Sehingga perlu dilakukan evaluasi implementasi kebijakan Musrembang tiap tahunnya, sehingga dapat dilakukan penyempurnaan dan perbaikan implementasi dan perbaikan sistem aplikasi dengan memberikan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Dari berbagai paparan yang saya sampaikan tadi, dapat kita berikan sedikit saran, yaitu dalam setiap putusan yang diambil oleh masyarakat seharusnya masyarakat tersebut dilibatkan, sehingga apapun hasil keputusan dapat diterima oleh semua pihak. Di sisi lain, diperlukan masyarakat yang bersifat aktif agar program yang direncanakan dapat tercapai secara maksimal dan merata. Contohnya dalam penerapan Musrembang, diharapkan aplikasi Musrembang Kota Palopo bukan hanya sosialisasi dan pelatihan bagi operator dan pihak penyelenggara, tetapi juga masyarakat sebagai pemanfaat program agar tercipta keselarasan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang partisipatif. Sehingga perlu dilakukan evaluasi implementasi kebijakan Musrembang tiap tahunnya. Dapat dilakukan penyempurnaan dan perbaikan implementasi dan perbaikan sistem aplikasi dengan memberikan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Baiklah teman-teman semuanya, demikian yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah Governance Digital kali ini, menyangkut tentang memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.